Referensi gaya rambut Asian head atau tipe kepala Asia termasuk Indonesia di sini ya. Jadi video kali ini saya dan Lumara akan coba untuk memperlihatkan hasil-hasil potongan saya, hasil potongan rambut yang sudah saya buat di tempat cukur saya barber pas ya. Jadi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari contoh potongan rambut yang cocok buat teman-teman, yang cocok buat siapa saja, tipikal rambut Asia termasuk Indonesia. Ayo kita gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lumara. Video kali ini saya akan coba untuk mendetailkan, menjelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi potongan-potongan ini adalah potongan yang benar-benar sudah saya buat sendiri dengan cara yang original, dengan cara yang dibuat oleh saya sendiri tanpa rekayasa, tanpa efek. Jadi benar-benar saya ambil setelah cukur langsung di video kan, langsung di video kan. Jadi benar-benar hasilnya sangat-sangat natural di sini ya. Oke, di sini ada beberapa potongan yang bisa teman-teman pakai sebagai referensi. Termasuk ada potongan mulet seperti ini ya, potongan mulet, terus lagi ada potongan-potongan yang sekiranya taper, ada juga potongan fading. Jadi intinya itu adalah potongan yang saya sesuaikan. Jadi potongan-potongan ada beberapa juga yang diadaptasi dari luar negeri ya. Jadi potongan-potongan ini sudah saya ambil juga, cuman ini tetap dimodifikasi lagi ya teman-teman ya. Jadi dimodifikasi lagi, disesuaikan lagi. Jadi benar-benar saya sesuaikan dengan tipe kepala Asia, khususnya di Indonesia ya di sini ya. Jadi karena kenapa bang, kalau misalnya orang-orang bule itu dipotong rambut tuh hasilnya bagus-bagus, kenapa gitu kan? Yang faktor yang pertama, kalau misalnya saya analisa adalah tipe kepala mereka cenderung lebih rata ya. Jadi cenderung bulatannya sempurna. Jadi jarang juga yang ada gerendul-gerendul sih ya. Tipe-tipe kepala Eropa atau misalnya Amerika gitu ya, cenderung lebih bagus. Memang tidak semua, cuman kebanyakan seperti itu. Kalau misalnya tipikal kepala Asia atau termasuk Indonesia gitu ya, jadi benar-benar banyak seperti ini ya, medan kepala yang benar-benar tidak rata di sini ya. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan juga di sini, harus bisa menyesuaikan, harus bisa menganalisa juga bentuk rambutnya seperti apa, bentuk kepalanya seperti apa. Jadi di sini adalah fungsi tukang cukur yang harus benar-benar mematangkan skill dan pengetahuan dan juga wawasannya tentang rambut ya. Jadi bukan hanya sekedar datang, duduk, dicukur, langsung pulang tanpa memperhatikan hasil potongannya, terus kualitas potongan yang diberikan gitu ya. Kalau misalnya hal ini terus berlanjut akan berefek kepada customer yang akan semakin berkurang gitu kan. Bang, gimana kok? Kan kalau misalnya konsumenmu nggak tahu detail gitu kan, yang nggak tahu detail tentang potongan yang dia request, atau misalnya udah yang penting rapi aja. Nah itu di sini. Jadi kelebihannya itu, kalau misalnya teman-teman meminta potongan, ada customer meminta potongan yang bisa kita lakukan, terus lagi kita nggak memberikan yang terbaik, itu adalah efek yang mungkin efeknya nanti akan berakibat kepada ya dilihat sama orang, anjir kok potongannya gitu ya, kok potongannya kurang pas gitu kan. Nah itu berefek kepada ya mungkin dia sendiri nggak ngerasa, cuman kalau misalnya dilihat sama orang lain akan kelihatan kurang ngepas aja kayak gitu. Ini referensi potongan-potongan rambut yang sudah saya buat, benar-benar hasil karya original. Ini potongan mulet teman-teman ya, jadi mulet tapi dengan tipikal yang tidak terlalu tipis di sini ya. Jadi benar-benar muletnya bisa juga teman-teman praktekkan juga di sini. Muletnya jadi benar-benar nggak terlalu tipis, nggak terlalu menghabiskan banget. Jadi mulet natural, cuman kelihatannya tetap enak dan balanced sebenarnya ya. Oke, di sini ini potongan taper ya, teman-teman. Ini potongan taper. Jadi potongan yang banyak banget dipakai juga, diminta juga sama teman-teman yang lain. Jadi potongan yang mudah dipraktikkan, cuman hasilnya blurry dan bagus banget ya. Oke, kalau ada pertanyaan seputar hair cutting tutorial, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Jadi untuk kali ini saya putuskan untuk sharing ya. Jadi kalau misalnya sharingnya terkonsep dengan menampilkan saya sendiri, mungkin agak membosankan juga. Jadi kali ini kita sharing dengan sambil menonton video contoh model-model rambut yang sudah saya buat ya. Jadi saya sengaja buat video ini. Jadi setiap saya cukur langsung ambil videonya, langsung saya kumpulin, terus lagi saya upload, dan sambil kita sharing juga di sini bagaimana keluhan-keluhan teman-teman pemula pada saat nyukur rambut. Jadi banyak banget yang mungkin, bang, aduh kenapa trapping saya kurang bagus, terus lagi bang kenapa kok hasil-hasilnya saya masih belum halus paddingnya, terus hasil saya juga masih nyukur masih lama. Ini adalah masalah-masalah klasik yang mungkin dialami sama teman-teman pemula ya di sini ya.
Jadi kalau misalnya tip dari saya adalah yang pertama, waktu yang akan menjawab. Waktu yang akan menjawab. Jadi intinya benar-benar teman-teman harus terus berpraktek, terus untuk menjalani, terus lagi untuk jangan pantang menyerah, karena untuk mendapatkan hasil bagus nggak bisa dengan instan teman-teman ya. Jadi dulu juga sempat saya ingat juga, saya belajar fading itu di 2017 ya. Jadi fading udah mulai hangat di 2017, udah mulai tren. Jadi langsung saya pelajari juga. Jadi saya sama teman saya tuh saling cukur gitu ya, saling potong fade. Cuman ya di sini mungkin yang didapatkan adalah ya mungkin potongan yang belum sempurna. Dulu sempat ingat banget sampai kesulitan ngilangin garis ya. Terus lagi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya ambil pelajaran sampai sekarang. Yang terpenting adalah komunikasi ya. Jadi komunikasi di sini benar-benar sangat penting. Jadi bagaimana cara kita menghadapi customer, entah itu dari anak kecil, remaja, dewasa, atau misalnya dari sekelas mungkin pejabat gitu ya. Terus lagi masyarakat biasa, yang anak kuliahan, bapak-bapak gitu kan. Jadi kita harus bisa memposisikan itu sih sebenarnya. Potongan kita kalau misalnya masih belum maksimal, cuman kalau misalnya dibarengi dengan komunikasi yang baik, itu akan tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Jadi tinggal kita ngobrol dengan customer, dia pengennya apa, dia udah nyaman, sebenarnya potongan akan mengikuti ya. Jadi yang penting orangnya nyaman dulu aja gitu. Jadi jangan sampai pada saat nyukur kita banyak diam, terus lagi banyak mungkin melakukan hal-hal yang kurang etis ya, kurang etis di sini mungkin banyak melakukan hal-hal bolak-balik gitu kan, tidak tersistemnya. Itu akan mengakibatkan customer juga ke kita agak meragukan juga sih sebenarnya ya. Jadi hal-hal seperti itu sebisa mungkin dihindari ya untuk teman-teman pemula. Jadi tips-tips seperti itu bukan hanya sekedar teman-teman jago fading, gradasinya halus banget, tapi harus juga memperhatikan attitude dan etikanya ya pada saat nyukur. Jadi benar-benar ada banyak hal banget yang harus teman-teman pelajari. Jadi bukan hanya sekedar jago fading, jago long trim gitu kan, durasi cukur cepat, bukan hanya itu. Kalau misalnya kita mau punya prestis, kita mau punya daya jual yang lebih tinggi, yang itu harus juga dipelajari gitu. Jadi jangan sampai teman-teman hanya mengulik tentang potongannya aja sih sebenarnya. Jadi sempat ada yang komen juga di channel kemarin di salah satu video saya, bukan hanya cukur-cukur bang, cina katanya harus ada estetika. Nah ini saya sedikit bahas estetika ya. Estetika mungkin di sini lebih kepada estetika atau tata cara ya, estetika tata cara berkomunikasi, estetika tata cara untuk menyampaikan kepada konsumen, itu juga termasuk ya. Jadi ini pelajaran yang sangat-sangat penting buat seorang barber ya, buat seorang tukang cukur apalagi pemula. Jadi hal-hal seperti ini banyak diabaikan banget. Jadi benar-benar yang diperhatikan adalah harus nyukur harus bagus, hasil harus bagus, tapi attitude-nya diabaikan ya itu. Jadi benar-benar jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi mulai belajar pelan-pelan, belajar komunikasi, belajar untuk handling komplain. Kalau misalnya diberi masukan sama customer, kita harus bisa nerima juga. Jadi kita pada saat di lapangan lebih percaya diri lagi sebenarnya ya. Jadi benar-benar teman-teman juga akan menjadi barber yang profesional dan berkualitas. Dan seiring dengan itu harga teman-teman pun akan mulai naik ya. Jadi customer akan memberikan harga sendiri nanti kalau misalnya hasilnya udah mulai bagus, seiring dengan berjalan waktu hasil cukuran udah mulai maksimal, dan teman-teman pun juga akan dibayar lebih. Buktinya kalau misalnya didapatkan ya mungkin tarif cukurnya mungkin 30.000, yang ngasih 50.000 ternyata kembaliannya nggak diambil gitu kan. Itu salah satu hal kecil yang bisa teman-teman rasakan pada saat kualitas benar-benar teman-teman udah bisa dibiasakan gitu. Jadi motivasinya adalah terus belajar, tetap semangat, jangan putus asa. Intinya kita sama-sama belajar, saling support. Jadi tidak ada yang instan, karena mie instan juga perlu diseduh dulu untuk dinikmati ya. Jadi harus selalu ada inovasi baru, harus selalu ada cara baru, harus selalu ada yang mungkin ide-ide baru untuk teman-teman menjadi seorang barber yang profesional dan bisa dihargai lebih kayak gitu ya. Jadi benar-benar ini adalah motivasi buat saya pribadi, umumnya buat teman-teman semua yang sekiranya untuk menonton video ini. Makasih banget udah menonton video ini sampai habis, karena sebentar lagi video ini akan berakhir teman-teman ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video dan di selanjutnya. Semoga bisa termotivasi. Salam gaskeun. Assalamualaikum.